Hai, sekarang aku lagi barengan sama Honda Freed dan dia merupakan compact minivan. Dia baru dirilis nih di Indonesia dan katanya dia laku keras di sini. Sekarang aku mau nge-review dia dan sekalian aku lagi mau jalan-jalan sama teman-temanku. Yuk. Lagi pada ngapain sih? Hah, emangnya muat? Muat sih sebenarnya. Tapi mendingan kita lipat aja gimana. Ya, oke? Ya. Ya, cabut. Inilah produk yang cukup baru dari Honda. Di belakang kan Uji Fred, coba apa? pertama adalah soal bagasi. Sebagai minivan, tentu dia harus bisa membuat kargo yang banyak. Setelah dicoba memasukkan beberapa barang yang terhitung cukup besar, aku optimis akan menilai Freed dengan baik. Perusahaan mobil Jepang seperti biasa sangat jeli melihat kebutuhan transportasi masa kini. Honda menghadirkan Freed, sebuah mobil yang berjenis minivan. Satu kategori transportasi pribadi yang pasarnya di Indonesia ini sangat besar. Ia menantang banyak produk-produk sejenis yang sudah berkuasa lebih dulu, seperti Avanza, EPV Arena, Grand Livina, atau Luxio. Apa yang dimiliki pesaingnya, Freed juga punya, mulai dari bangku yang bisa dilipat-lipat, muatan kargo yang banyak, hingga kemewahan semu. Tapi ada satu yang menjadi kelebihan dari mobil ini secara general. Honda Freed ini dilahirkan sebagai minivan yang compact. Yang menarik dari Freed ini buat aku adalah desainnya. Percaya nggak percaya, lebar Freed ini sama persis sama Honda Jazz. Dia sedikit lebih kecil daripada CR-V, yang CR-V itu kan 5 seat. Sedangkan Freed ini 7 seat, luas lagi. Nah, dari perbandingan itu, kita bisa melihat bagaimana ia sebenarnya kontradiktif. Dimensinya kecil, tetapi memiliki kabin yang luas. Akan menjadi menarik melihat bagaimana Honda mendesain Freed. Freed diciptakan dari dua bentuk dasar, yaitu segitiga dan kotak. Siapapun tahu bahwa kotak adalah bagian yang menyimpan volume paling besar. Tapi menciptakan mobil yang berbentuk kotak sepertinya tidak tepat dan agak ketinggalan zaman. Belum lagi dengan aerodinamikanya yang buruk menghasilkan nilai hambatan yang besar. Dan itu berarti menjadi boros bahan bakar. Jadi, mengatasi masalah itu dibuatlah combo segitiga dengan kotak, tidak menghambat angin tapi menyediakan volume ruang yang maksimal. Para engineer Honda juga bekerja keras membuat kabin yang seluas-luasnya, plus lantai datar yang ingin dicapai. Mereka menyembunyikan drivetrain di bawah lantai yang berakibat lantainya jadi lebih tinggi. Konsekuensinya, atapnya jadi lebih tinggi juga. Lalu bagaimana menjelaskan kabinnya lebih panjang daripada CR-V? Meskipun dibandingkan dengan CR-V, Freed lebih pendek secara keseluruhan. Jarak antara roda depan dan roda belakang di Freed lebih jauh, memungkinkan panjang kabin dapat di-stretch lagi, dan jadilah Freed.
mobil compact yang berkabin luas. Itulah hebatnya desainer mobil Jepang. Mereka punya peraturan yang tak tertulis bahwa di setiap desain mobil harus kompatibel dengan desain mobil mereka yang lainnya. Mesin Honda Freed ini pun identik dengan Honda Jazz, yaitu iVTEC 1500 cc. Di Honda Jazz yang beratnya 1080 kg, tentu mesin ini responsif dan sangat hemat bahan bakar. Tapi di Freed yang 200 kg lebih berat, efisiensi dan tenaganya jelas berkurang. Itulah yang menyebabkan aku harus menahan napas lebih lama ketika menyalip di jalan tol dengan Freed. Tapi soal konsumsi bahan bakar, Honda Freed masih cukup lebih hemat dengan rata-rata 16,4 km per liter, terlebih lagi jumlah bangkunya lebih banyak, pasti lebih hemat. Tidak bisa disangkal, Freed bisa jadi juara dalam kargo. Tapi bagaimana dengan interiornya? Kalau soal interior, aku kurang suka sama dashboardnya. Dia kelihatan aneh gitu. Terus Freed ini nggak punya double blower, sehingga orang yang di belakang itu mungkin akan kepanasan. Kata luxurious mungkin sedikit berlebihan untuk Honda Freed, tapi sudah cukup untuk sebuah minivan. Agak sedikit bergaya futuristik namun fungsional. Dashboardnya terasa dashboard pesawat tempur masa depan. Tapi power sliding doors-nya adalah fitur kelas premium. Keren! Jalanan menanjak tidak terlihat sulit untuk Freed. Begitu juga dengan kondisi macet. Sistem transmisi yang bagus dari Honda membuat perpindahan gigi sangat halus. Dan ketika jalan agak rusak, jangan ragu untuk melintas karena Freed punya tingkat ketinggian yang cukup. Satu lagi nilai plus untuk mobil ini karena Honda ternyata cukup berhasil mengetahui kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi overall, Honda Freed ini tidak mengecewakan. Dia pas banget sebagai mobil keluarga di perkotaan. Jangan lupa untuk terus saksikan Drive di Sun TV. Nih aku bantuin.